Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi wa bihamdih. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'du. Dalam pertemuan yang ke-9 ini izinkan saya untuk merangkum akhlak salafus salih yang ke-11 yang telah saya sampaikan dalam pertemuan yang ke-8 kemarin, yang keterangan saya menggunakan bahasa Arab full dari awal sampai habis, sampai akhir. Dan untuk dimaklumi bahwa episode yang kemarin itu saya khususkan kepada seluruh pecinta bahasa Arab. Dan saya khususkan kepada tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor, yang kebetulan saya ajari mereka pelajaran insya. Dan saya khususkan pula untuk santri-santriwati saya di Pondok Pesantren Ridhal Walidain Nahdlatul Watan Batu Bangke Jenggi. Nah, buka halaman 19. Saya akan bacakan dan saya akan jelaskan menggunakan bahasa Indonesia, mengingat walaupun video yang kemarin banyak yang respon baik, namun ada juga beberapa yang belum puas karena tidak mengerti terjemahannya apa, termasuk di antara WA yang saya terima dari saudara saya Ustaz Abdul Aziz Maulana, salah seorang guru tahfiz di Ampenan, curhat kepada saya bahwa videonya sangat beliau suka dan beliau share ke murid-murid beliau. Ada beberapa murid yang meminta supaya beliau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, dan itu lumayan merepotkan bagi beliau. Maka dari itu saya dalam kesempatan ini akan memberikan gambaran atau rangkuman dari pertemuan kita sebelumnya. Bisanadina al-muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara akhlak mulia para salafus salih yang ke-11 adalah kathratu khawfihim min Allah ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Ketakutan yang ditunjukkan oleh para salafus salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak mulai bersuluk sampai finish, dari mulai start sampai finish. Untuk memahami ini, saya kemarin menyampaikan beberapa penjelasan guru kami Sayyid Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi, bahwasanya agama kita terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Sebagaimana pembagian ini oleh para ulama tasawuf mengambilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan muttafaq alaih dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bisa penonton jumpai di kitab Arba'in Nawawiyah yang sangat masyhur di kalangan santri dan santriwati, di mana dalam hadis tersebut Sayyidina Umar bercerita bahwa ada seseorang yang datang, seorang laki-laki menghadiri majelis Nabi, menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Dan di akhir cerita, laki-laki asing ini ternyata adalah seorang malaikat. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa agama kita terdiri dari Islam, iman dan ihsan. Syariah, tariqah, haqiqah, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Namun izinkan saya mengingatkan saya pribadi dan kita semua bahwa Sayyid Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu taala anhu, guru kami di Mesir,
mengingatkan kami bahwa kurang tepat apabila pembagian itu dilakukan seperti ini. Yang tepat itu seperti ini. Agama kita satu, terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan, syariah, tariqah, haqiqah, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Tingkatan awam, tingkatan khawasul khawas, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis yang tidak bisa kita jabarkan secara rinci dalam pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sebutkan satu persatu dalam pertemuan selanjutnya jika diperlukan. Jadi ketika al-muallif Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan kathratu khawfihim min Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan yang ditunjukkan oleh para salafus salih kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi hali bidayatihim, maksudnya di tingkatan dasar ini, di tingkatan Islam, ketika mereka masih berstatuskan awam, pada saat mulai melakukan perjalanan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersuluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai start dari sini mereka sudah menunjukkan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hali nihayatihim, begitu juga ketika mereka telah sampai kepada finish, telah sampai kepada tingkatan ihsan, sampai kepada tingkatan haqiqah, sampai kepada tingkatan khawasul khawas. Apa perbedaan antara ketakutan yang mereka rasakan di tingkatan Islam dan tingkatan ihsan? Lakin fi hali bidayatihim min adz-dzunubi wa khaufil azab. Jadi mereka di tingkatan Islam ketika mereka masih berstatuskan awam, ketakutan mereka itu sebenarnya kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, azab Allah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun takut kepada segala hal, segala sesuatu yang membuat mereka disiksa di api neraka, yaitu dosa. Mereka menghindari dosa, menghindari maksiat agar jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Dan ini adalah tingkatan awam, dan ini sangat wajar dialami oleh setiap umat Nabi Muhammad yang masih statusnya yang masih berstatuskan awam, masih di tingkatan Islam. Sedangkan ketakutan yang mereka rasakan setelah sampai tingkatan ihsan itu disebut di sini khauful ijlali wa ta'zim. Bukan lagi takut karena takut disiksa, tapi yang mereka takuti adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar pengagungan, penghormatan, penta'ziman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai jika mereka merasakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada musibah, penyakit, azab, mereka rela. Mereka terima qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi, yang penting Allah ridha sama saya, dimanapun Allah letakkan saya di neraka, Allah buat saya sakit, seperti yang dialami oleh Sayyidina Ayub dan lain-lain. Dan Sayyidi Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu memberikan kita contoh agar paham makna daripada khauful ijlal wa ta'zim ini. Misalnya Anda adalah seorang ahli bela diri, Anda seorang olahragawan, punya otot banyak, kuat, pemberani. Dengan kekuatan atau kelebihan yang Anda punya itu, jika Anda sudah mulai berhadapan sama ibu Anda yang sudah tua, yang lemah dan atau kurus misalnya, Anda pasti akan takut. Dengar suaranya aja udah takut. Padahal Anda memiliki kemampuan, Anda tiup saja ibu Anda, dia akan terbang. Tetapi kalau ibu Anda sudah mengarah, sudah berteriak, Anda sudah takut. Dengar suaranya sudah takut. Itulah yang disebut dengan khauful ta'zim, khauful ijlal. Supaya lebih paham lagi, kita semua mengalami rasa takut kepada orang tua ketika masih kecil dan setelah dewasa. Dan kita bisa bedakan. Waktu kita masih kecil, kita takutnya sama orang tua. Takut, sesungguhnya kita takut sama hukuman orang tua. Takut diomelin, takut tidak dikasih uang belanja, ya kan? Sedangkan kalau sudah dewasa, tingkat
ketakutan kita itu kualitas ketakutan itu berbeda. Kita takut sama orang tua kita setelah dewasa bukan lagi karena takut dihukum, takut apa, tapi yang kita takuti adalah zat orang tua kita sendiri yang timbul karena kedekatan kita kepada beliau, karena kecintaan kita kepada beliau, karena penghormatan kita, ta'zim kita kepada beliau-beliau. Nah, inilah yang disebut dengan khaufut al-ijlal dan khaufut ta'zim. Seperti beda antara takut kita sama istri kita dan takut kita sama orang tua kita. Ya, itu nanti silahkan dimaknai sendirilah kayak gimana. Nah, dan sebenarnya ketakutan yang dirasakan oleh para khawasul khawas tidak bisa dirincikan, dijabarkan, diteorikan, hanya bisa dirasakan oleh yang sudah mencapai di tingkatan ihsan, tingkatan khawasul khawas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Kita semua merasa takut, mengaku takut sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita akan sadar nantinya setelah sampai di tingkatan khawasul khawas bahwa ketakutan kita selama ini di awam tidak ada apa-apanya. Jadi saat ini ketika kita merasa takut sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya. Sebenarnya bukan takut yang sesungguhnya. Ya, takut yang sesungguhnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah sampai tingkatan khawasul khawas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya yakin semua hafal, innama yakhshallaha min ibadihi, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-ulama. Hanyalah para ulama. Siapakah para ulama? Mereka lah khawasul khawas. Karena ketika guru kami Sayyid Syekh Mukhtar Ali Muhammad Dusuki membagi agama kita menjadi 3 tingkatan, Islam, iman, ihsan. Di tingkatan ihsan itu ada 2 kelas. Ada kelas A, kelas B. Kelas B ini kelas hakikat, kelas A ini kelas ma'rifat. Kelas A ini adalah kelas para rasul dan pewaris rasul, sedangkan kelas B itu adalah kelas Nabi dan kelas para pewaris Nabi. Siapakah pewaris Nabi? Kita semua insyaallah hafal hadisnya, innama al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Sedangkan pewaris Rasul itu siapa? Para wali. Ya, jadi yang bisa kita petik pelajaran adalah kealiman itu, keulamaan itu tidak bisa ditunjukkan dengan penampilan. Tidak segampang itu kita menjadi seorang ulama. Tidak cukup dengan memakai, bukan dinilai dari sorbannya, jubahnya, tasbih yang dibawanya kemana-mana, tongkat yang enggak. Tapi ulama adalah status, adalah gelar yang Allah berikan kepada orang yang sudah sampai di tingkatan paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan, tingkatan khawasul khawas, pewaris Nabi. Lebih tinggi lagi adalah aulia, karena mereka adalah pewaris rusul, pewaris rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita, memberikan taufik inayahnya kepada kita semua agar kita dapat berpindah, berhijrah, bersuluk menuju Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, berpindah dari status awam menuju status khawas, menuju status khawasul khawas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya telah membacakan di pertemuan sebelumnya ungkapan Sayyidi Abu Muhammad Al-Maruzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan innama syaqa syaqiya iblis bi 5 khisalin. Iblis sebagaimana yang kita ketahui adalah makhluk dari bangsa jin yang diusir dari surga atas dosa yang dia lakukan. Sama pengalaman Nabi Adam alaihissalam dan Ummuna Siti Hawa alaihissalam juga diusir dari surga atas dosa yang mereka lakukan. Sama-sama diusir. Tetapi masalahnya bukan karena Allah yang membuang Nabi Adam, membuang iblis, tetapi masalahnya terletak di
Siapa yang membuang Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama diusir dari surga, tetapi selanjutnya iblis menjadi orang yang tidak beruntung, dilaknat, dimurkai, sedangkan Nabi Adam alaihissalam setelah diusir dari surga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beruntung. Nah, di sini kita sama-sama perlu tahu apa yang menyebabkan iblis itu tidak beruntung, apa yang menyebabkan Nabi Adam itu beruntung. Padahal sama-sama pernah dibuang, pernah diusir dari surga. Tapi masalahnya di siapa yang membuang Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara yang menyebabkan iblis menjadi terlaknat dan tidak beruntung. Pertama, lam yuqir bi dzambih. Dia tidak mengakui dosa yang dia lakukan. Apa dosa yang dia lakukan? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar hasad, benci, takabur. Dia merasa tidak pantas sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia merasa lebih senior. Nabi Adam anak kemarin, baru lahir, masih junior. Bagi iblis, Allah Subhanahu wa taala salah dalam mengambil keputusan memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Bagi iblis, semestinya Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bersujud kepada malaikat, bersujud kepada jin, kepada siapa? Kepada iblis. Kenapa? Karena iblis lebih tua, lebih senior, kemudian lebih alim, kemudian lebih baik. Dia merasa lebih baik karena dia tercipta dari api, Nabi Adam tercipta dari tanah. Nah, hasad, kibir itu membuat dia fokus sama perintah Allah, tidak fokus sama siapa yang memberikan perintah. Jadi dia tidak mengaku lam yuqir bi dzambih, tidak mengakui dosa salahnya. Yang kedua, lam yandam alaih. Dia tidak menyesali kesalahannya. Kenapa? Karena dia merasa enggak bersalah. Dia merasa Allah lah yang menzaliminya, Allah lah yang salah mengambil keputusan. Walam yalum nafsahu, dia tidak menyalahkan dirinya, tidak menegur dirinya, tidak merenungkan apa yang sudah dia perbuat. Dia tidak bermuhasabah. Dia tidak menilai dirinya, menegur dirinya. Kemudian yang keempat, lam yubadir ila taubah. Dia tidak, setelah diusir dari surga, dia tidak segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qanata min rahmatillah. Setelah dia diturunkan ke bumi, dia berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berputus asa dan dia merasa enggak ada harapan lagi untuk diterima, enggak ada harapan lagi untuk diampuni, tidak ada harapan lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 kesalahan yang dilakukan oleh iblis yang menyebabkan dia terlaknat selama-lamanya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, mengapa beliau termasuk orang yang beruntung setelah diusir, setelah dikeluarkan dari surga? Karena dia melakukan 5 hal yang bertentangan dengan 5 perkara yang dilakukan oleh iblis. Pertama, Nabi Adam alaihissalam aqarra bi dzambih, dia mengakui kesalahannya. Bahkan dalam riwayat-riwayat, dalam cerita-cerita yang pernah saya baca dan pernah saya dengarkan dari guru-guru kita, Allahu a'lam benar apa enggaknya, Siti Hawa ketika makan buah khuldi itu, setelah sampai di dada beliau, barulah Siti Hawa mengingat atau mengakui kesalahannya, makanya tumbuhlah 2 payudara itu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam ketika sampai di tenggorokan, disitulah beliau mulai ingat, sadar dan mengakui dan menyesali, sehingga muncullah benjolan yang di sini. Allahu a'lam benar apa enggak. Sebagai bukti bahwa laki-laki umumnya sudah sadar dirinya salah ketika baru-baru dia melakukan maksiat. Sedangkan perempuan, dia menyadari dirinya salah setelah lama melakukan kesalahan. Jadi penyesalannya lebih lambat daripada laki-laki. Katanya, Allahu a'lamu bishawab. Jadi Nabi Adam mengakui salahnya dan menyesali kesalahannya tersebut, wala ma nafsahu, dan dia segera bermuhasabah, mengontrol diri,
menegur dirinya, introspeksi diri. Wa badara ila taubah, segera bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan redaksinya dalam riwayat-riwayat ada banyak versi, ada astagfirullahalazim huwa tawwabur rahim, ada sayyidul istighfar dan lain-lain. Yang kelima, walam yaqnut min rahmatillah. Nabi Adam alaihissalam tidak pernah berputus asa. Ini pelajaran kisah ini sangat penting untuk kita renungkan, karena semua kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Semua keturunan Nabi Adam yang statusnya masih awam, secara umum manusia itu berpotensi melakukan kesalahan sengaja ataupun tidak disengaja. Khata'. Khata' artinya terus-menerus berbuat salah. Bukan khati'. Kalau khati' itu artinya jarang, sekali-kali. Wa khair, makanya Nabi mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik pendosa adalah yang at-tawwabun. Bedanya tawwabun sama ta'ibun apa? Ta'ibun artinya jarang-jarang bertobat. Tawwabun terus-menerus bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang mahfuz, yang terpelihara dari dosa dan kesalahan, beliau pernah bersumpah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah, dalam riwayat ila 100 marrah. Demi Allah, saya dalam sehari itu beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, ini sekelas Nabi loh. Apalagi kita, semestinya kita menjadikan pelajaran, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi minimal 70 kali, minimal 100 kali, kita mestinya lebih dari 100 kali dalam sehari. Bahkan lebih dari 200 kali dalam sehari. Jadi kita manusia tidak luput dari dosa. Tinggal kita pilih mau jadikan iblis sebagai panutan kita atau Nabi Adam alaihissalam. Tentu kita dituntut untuk menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai panutan kita, sebagai suri toladan kita. Bagaimana caranya? Ya kita renungkan, kita ingat-ingat, kita pikir-pikir apa saja yang pernah dosa yang kita lakukan selama ini, kita akui, kita sesali, kemudian kita kita salahkan diri kita. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa. Ngomong-ngomong putus asa juga, kita sebagaimana yang penonton ketahui, saat ini telah mewabah dan menyebar suatu virus, yaitu COVID-19 atau virus corona yang melanda seluruh negeri, termasuk negeri Indonesia kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kita semua tambah waspada, semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun aslinya kita takut sama virus corona itu. Tetapi ketakutan itu bisa kita upayakan untuk kita tingkatkan kualitas ketakutan kita agar dapat mengikuti jejak salafus saleh, takut kepada Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berputus asa. Insyaallah semua penyakit ini Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan obatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua pasien-pasien yang sakit, yang terjangkit penyakit virus corona ini. Yang sehat-sehat juga mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Allah karuniai kesehatan dan keafiatan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dari cerita iblis dan Nabi Adam alaihissalam ini kita dapat pelajaran bahwasanya kealiman seseorang itu tidak dilihat dari berapa lama dia mengaji. Karena iblis walaupun iblis itu bertahun-tahun mengaji sama Allah Subhanahu wa taala, ilmunya banyak, gelarnya tinggi, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Adam alaihissalam yang anak kemarin baru lahir, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan talaqatu qudratihi, kemampuan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
memberikan ilmu yang mengalahkan ilmu iblis dalam waktu yang sekejap sesaat. Pelajaran ini pelajaran penting supaya kita jangan merasa lebih baik daripada junior-junior kita. Jangan mentang-mentang senior, ini anak kemarin, kita merasa lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia lebih alim, lebih baik, lebih soleh daripada kita. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sebagaimana ilmu itu normalnya kita bisa kumpulkan, kita raih, kita himpun, kita miliki dalam waktu yang lama, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan orang itu ilmu yang banyak, yang tidak kalah banyaknya dalam waktu sekejap mata. Sayyidi Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha," saya adalah kota ilmu dan Imam Ali adalah pintunya. Sayyidi Syekh Mukhtar mengatakan Rasulullah mentransfer ilmu beliau kepada Imam Ali melalui tiupan, melalui pandangan. Beliau mengatakan ini tidak mustahil karena ciptaan manusia yang namanya HP ini bisa kita mentransfer maklumat, mentransfer informasi, mentransfer file-file dari HP kita ke HP yang lain lewat Bluetooth, lewat infrared, lewat share it, ya, bisa sekejap mata. Apalagi sarana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, media yang Allah ciptakan untuk mentransfer ilmu dari ulama, dari orang-orang yang saleh kepada murid-murid mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dalam pertemuan kita sebelumnya saya membacakan nasihat daripada Hatim Al-Asam kepada kita semua. Beliau mengatakan, "Idza 'asaita rabbaka fabadir bit-taubati wan nadam." Jika kamu melakukan satu maksiat, kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak disengaja, sedikit atau banyak, pokoknya setelah engkau terlanjur melakukan kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah, istighfar dan menyesali kesalahan yang kamu lakukan. Tunjukkan penyesalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan permintaan maafmu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tadzir linnas, jangan minta maaf sama manusia. Jangan malu sama manusia, malulah sama Allah. Minta maaflah sama Allah. Fa'tidzaruka ilaihim a'zamu min ma'siyatika. Ini penting sekali untuk kita renungkan. Karena sesungguhnya permintaan maafmu kepada manusia dosanya melebihi dosa kesalahan yang kita lakukan. Dan saya telah memberikan contoh sederhana kemarin, maling atau pencuri. Yang namanya maling kan, yang namanya pencuri itu sudah menjadi pekerjaannya, setiap hari mencuri. Selama dia tidak ketangkap, dia tetap saja mencuri. Bayangkan maling ini suatu hari dia ditangkap oleh polisi atau ditangkap oleh warga. Ditangkap basah oleh warga, kemudian dikerumunin, dikeroyokin, dipukulin. Apa yang terjadi? Saya yakin Anda sepakat dengan saya bahwa berdasarkan video-video, rekaman-rekaman, cuplikan-cuplikan yang menyebar melalui medsos itu, sudah mau azan zuhur ini, bahwasanya kalau kita tonton maling-maling yang ketangkap kemudian dipukulin, dihukum oleh oleh warga, mereka nangis-nangis, mereka ketakutan, mereka sampai memohon ampun dan menunjukkan rasa penyesalan, dan mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bagaimana respon warga? Biasanya mereka tidak mudah mempercayai. Biasanya mereka menganggap ini pasti bohong. Ini enggak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau enggak ditangkap dia tidak akan minta maaf. Kalau enggak ditangkap dia tidak akan menyesal. Kalau enggak ditangkap dia tidak akan nangis-nangis. Itu menunjukkan bahwa tangisannya, penyesalannya, permintaan maafnya, malunya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidi Hatim Al-Asam mengatakan, menasihati supaya kita kalau berbuat dosa segera minta maaf sama Allah, segera tunjukkan rasa malumu kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena permintaan maafmu
kepada manusia atas kesalahan yang kamu buat sebelum minta maaf sama Allah, itu adalah dosanya lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat, lebih mengerikan daripada kesalahan yang kamu lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala yang dimurkainya, dan mudah-mudahan berkat silaturahim kita jarak jauh ini Allah berikan kita umur panjang, rizki yang berlimpah ruah, berkah, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat dan semua cita-cita kita tercapai. Kita berdoa mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala angkat virus corona ini, COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada semua masyarakat agar berdiam diri di rumah, menjauhkan diri dari keramaian, agar segala yang kita khawatirkan, yang kita takutkan terhindar dan menjauh sejauh-jauhnya dari kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.